Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya kembali lagi ke rumahnya Pak Iwit teman-teman. Dimana Pak Iwit ini adalah seorang guru bimbel ya teman-teman. Nah di sini saya tidak sendirian kali ini teman-teman. Saya bersama Ale dan Hendra, dan katanya juga Mas Eko bakalan merapat ini, Mas Eko. Oke ya teman-teman, jadi kita langsung lihat aja dari bagian depan yang kemarin belum sempat saya sepil seperti apa rumahnya kalau dilihat dari seberang jalan rumah Pak Iwit. Kalau begitu kita langsung aja, let's go. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ini yang banyak pepohonan ini adalah rumahnya Pak Iwit ya teman-teman. Itu kalian lihat sendiri, bagian dalam rumahnya itu sudah tidak terlihat karena tertutup sama pepohonan yang berada di bagian depan yang sudah tidak beraturan teman-teman. Jadi ya di dalam ada Ale dan ada Indra juga. Nah ini tuh motornya Ale yang baru ya, ada motor saya juga. Dan ini memang lokasinya rumahnya Pak Iwit ini memang di pinggir jalan teman-teman. Ini pinggir jalan banget ini. Jadi kalau ada suara-suara kendaraan, motor, mobil itu mohon maaf ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, coba kita akan ke sini. Nah, ini dari dekat ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Jadi udah tertutup banget teman-teman. Ya, sampai bagian dalam rumahnya juga kelihatannya kecil gitu. Nah, oke teman-teman, kalau begitu saya juga mau masuk dan ingin bertanya-tanya lebih jelas lagi yang kemarin belum sempat saya tanyakan, karena banyak sekali penonton yang menanyakan tentang masalah Pak Iwit itu istrinya, anaknya kemana gitu loh. Ini nanti bakal saya tanyakan teman-teman. Kalau begitu kita langsung aja masuk ke dalam. Kita ke dalam, kita lihat. Nah di situ ada Ale tuh, dia lagi ngedit Ale tuh. Saya mau ke dalam teman-teman. Jadi untuk Pak Iwitnya itu teman-teman loh, saya harus nunduk teman-teman kalau untuk masuk ya, karena kalian bisa lihat tuh, ini udah begini batang-batang pohon sama pohon-pohonan, jadi nunduk. Nah ini bagian dalam halaman depan. Tadi Pak Iwit dia pas saya kesini dia itu nyapu-nyapu ya seperti biasa dia itu tadi. Dan ini sampah-sampah dari pepohonan pisang nih. Nah kata dia tuh, kata Pak Iwit itu pohon pisang ini tuh suka ada yang beli pisangnya teman-teman. Iya. Jadi ketika nanti memang rumahnya Pak Iwit ini direnovasi, kemungkinan pohon pisang ini tidak ditebang ya, karena biar buat pemasukan dia gitu loh. Karena kalau saya lihat memang sih pisangnya pisang kepok gitu, pisang kepok dan bagus-bagus pisangnya juga tuh teman-teman. Sana ada, sini juga ada. Kalau misalkan pohon kelapa ini pasti bakal ditebang karena bahaya. Pohon kelapa ini kalau dilihat dari batangnya itu sudah agak mau keropos gitu, jadi pasti bakal ditebang ya. Pak Iwit lagi di dalam sama Hendra Wijaya ya di dalam. Saya nyepil-nyepil bagian halaman depannya dulu nih teman-teman. Nah ini pohon jambu ya, pohon jambu juga nanti pokoknya ada beberapa pohon yang nggak bakal ditebang teman-teman, karena supaya tidak gersang ya, masih ada ademnya gitu loh. Dan ini bagian halaman sini teman-teman ya, ini batang-batang pohon ya, kalian bisa lihat ini yang sudah pada jatuh-jatuh nih ranting dan batang-batangnya. Nah jadi seperti ini asbes. Nah ini mungkin asbes dari rumahnya Pak Iwit yang pada berjatuhan, yang kalau ketika kena hujan dan angin nih teman-teman. Ini jadi seperti ini ya untuk kondisinya. Nah, kalau masuk lewat samping, karena kalau lewat depan sini yang dimana ruangan depan ini nih dulunya bekas Pak Iwit itu mengajar ya, bimbel. Ini nggak bisa dibuka karena dikasih kaleng gitu, dikasih kaleng bagian dalamnya. Yang kemarin di video saya itu, jadi kalau ada yang tiba-tiba masuk ya kan, itu kalengnya jatuh dan bisa ketahuan gitu. Dan ini ada bekas-bekas, kayaknya kalau ini bekas lemari ini, iya bekas lemari teman-teman ini. Nah jadi seperti ini kondisinya. Saya ngeliat dari posisi samping, kalian bisa lihat ya, udah pada hancur, udah pada rusak semua dari balok-baloknya ini.
itu udah pada rusak semua ya teman-teman, udah pada kemakan rayap jadinya. Dan ini spanduk ya, dimana spanduk ini memang Pak Iwit ini adalah seorang guru les privat, les kelas dan privat SD, SMP, SMA, MHS tuh ya, pengajar berpengalaman. Jadi memang Pak Iwit ini seorang guru teman-teman. Nih listriknya listrik voucher ya, ini udah bunyi teman-teman ya, udah bunyi. Dan ini bagian samping tuh gelap, cuman banyak barang-barangnya pada berantakan juga teman-teman jadinya ya. Ini bagian depan loh, ada suara Hendra di dalam tuh, lagi di bagian sini dia tuh, cuma nggak bisa dibuka pintu ini ya teman-teman. Nah ini ada sofa ini, sofa yang udah rusak ditutup sama Pak Iwit. Nah ini ada apa namanya, rak sepatu yang sudah tidak layak juga ya. Nah ini bekas-bekas udah pada apa namanya, sarang laba-laba semua ya teman-teman. Jadi ini udah pendek banget nih teman-teman ya, lihat tuh kayu-kayunya udah pada kayak gini semua ya teman-teman. Ya sembari saya menunggu Pak Iwit Endra selesai, saya mau menunggu dulu di depan sama Ale ya, karena kita juga ganti-gantian teman-teman. Paling saya mau nyepil dulu nih bagian samping sini ya, sampai sini aja. Jadi seperti ini, banyak kayu-kayu. Dan ini pohon jambu tuh di sini ada beberapa pohon jambu, satu, ini dua, ada dua teman-teman. Yang paling belakang itu pohon mangga, yang sebelah situ itu pohon petai Cina gitu. Ya, jadi katanya kalau pohon jambunya ini tuh banyak ulet gitu. Kemungkinan nanti salah satu bakal ditebang juga sih pohon jambunya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, oke teman-teman ya. Jadi sembari nunggu Endra selesai ngevlognya, saya mau di depan dulu, mau nyantai dulu ya. Kita ganti-gantian dan sembari juga nunggu Mas Eko ya. Jadi oke, kita langsung aja saksikan terus video ini sampai selesai. Let's go. Nah Mas Eko ini kemana aja ini? Halo, orang satu ini. Biasa sih pengojek cuy. Sebut ngojek. Udah berapa lama Mas Eko nggak ngonten Mas Eko? Ada 1 minggu lebih. Satu minggu. Ternyata Mas Eko datang ke sini ya kan, kangen sama konten kan? Iya. Makanya kita tuh Endra, Ale tuh dari kemarin tuh nungguin Mas Eko ya nggak? Buat Mas Eko tuh supaya ngonten. Cuman Mas Eko mau nanya sama Mas Eko nih. Apa tuh? Jadi gini Mas Eko, kan lu ojol, gua ojol juga Mas. Nah. Iya. Cuman bedanya kalau gua sekarang kan fokusnya nge-YouTube aja. Berarti kan otomatis rezeki juga hanya dari YouTube aja ya, maksudnya secara ininya ya, secara apa? Fisikal. Secara fisik. Kalau Mas Eko fokus konten aja kan sebenarnya ada aja rezeki Mas. Ada, betul. Ada. Iya. Iya, maksudnya kenapa harus ngojek juga gitu? Akhirnya kontennya terbengkalai. Karena kenapa ngojek? Untuk mode bertahan ya kan, Mode bertahan. Oh, defense. Tapi tetap untuk masalah Oke. konten Oke. karya itu tetap saya pikirin. Oh, tetap dipikirin. Emang ya. Tapi emang kalau misalkan cuman konten doang nggak bisa bertahan tuh? Ya kadang-kadang enggak sih. Oh kan? Kadang-kadang nggak bisa bertahan. Karena apa ya, kita konten kreator menunggu hasil AdSense 1 bulan. Iya sih, Nah, betul. 1 bulan itu biasanya kalau AdSense lagi bagus itu bisa mode bertahannya aman untuk Oke, konten 1 aman. minggu 2 minggu. Bisa nyetok ya. Ya, Ah. hasil AdSense itu bisa bertahan 2 minggu. Nah, setelah 2 minggunya itu yang kita harus mode bertahan, ojol, defense. gitu. Sambil cari-cari lokasi. Iya, Nah, kebetulan iya. nih teman-teman Oke, ya. dapat lokasi bagus nih. Oke. Nah, Iya. Mas Eko pertama kesini, sama Endra juga pertama kesini, bagaimana untuk melihat kondisi rumahnya dari Pak Iwit, seorang guru. Iya. Kalau nama Mas Eko dulu. Mas Eko dulu ya, Mas Eko. Gimana? Kalau pertama datang ke sini, masuk ke gerbang kaget pastinya ya. Iya. Kaget ngelihat sosok Pak Iwit yang sebagai guru, di mana kita semua pernah merasakan punya guru. Ya, Betul. guru pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Di mana ketika guru mengajar murid-muridnya, salah satu muridnya itu ada yang sukses. Tapi kita melihat lagi ke kondisi Pak Iwit ya. Mungkin Pak Iwit, tapi Pak namanya Iwit Pak ya. Iwit. Pak Iwit ya, mungkin dari murid-muridnya yang pernah diajar banyak yang sukses, Sukses, tapi iya. nggak tahu kondisi Pak Iwit. Kondisi ya. Karena tadi Seperti beliau ini. sendiri juga udah sempat ngobrol ya Mas Eko ya.
jangankan muridnya, teman-temannya pun itu nggak ada yang tahu, karena Pak Iwit ini pun orangnya memang sangat tertutup gitu loh, nggak mau ada yang tahu. Iya. Mungkin nggak mau nyusahin lah ya. Mungkin Betul. itu dia, baru saya mau ngomong, Pak Iwit ini sepertinya bukan tipe orang yang suka merepotkan orang ya, Betul. apa-apa sendiri, walaupun keadaannya seperti ini. Makanya kita datang-datang bikin video, mudah-mudahan menjadi suatu perubahan untuk Pak Iwit ke depannya ya. Amin. Kita amin. sebagai YouTuber jadi perantara untuk Iya, betul. Pak Iwit supaya lebih baik lagi. Amin. Ya, itu aja sih. Oke lah Mas Eko, gitu semangat terus Mas Eko buat kontennya ya. Siap. Nah buat Hendra nih, gimana pertama kali ngelihat? Pertama kali ngelihat ya pasti speechless ya, tidak bisa berkata-kata dan terkejut. Gitu. Terkejut. Fakta mencengangkan. Ternyata iya, fakta mencengangkannya begini, di Indonesia ternyata masih banyak banget orang yang kurang beruntung kondisi kehidupannya gitu ya. Jadi fungsinya sosial ini adalah kita kerjasama atau gotong royong, membantu saudara kita sesama manusia ya. Iya. Jadi ini sesama manusia konteksnya, bukan bicara tentang agama, ras atau apapun. Jadi membantu itu tidak boleh tebang pilih. Konteksnya karena sesama manusia, atas kemanusiaan, disitulah kita hadir untuk ngajak teman-teman semua yang nonton video ini, kita bareng-bareng yuk gotong royong, ibarat katanya mah patungan yuk, apa yang kita bisa bantu kita bantu, biar kehidupan seorang guru yang bernama Pak Iwit ini hidup sendiri di rumah seperti ini kondisinya, itu biar bisa layak teman-teman. Gitu aja sih dari gue pribadi ya, gue mengajak ayo gitu kan. Saat ini kita berempat sudah sepakat bahwa kita sudah menggalang dana untuk Pak open Iwit. donasi. Open donasi. Jadi Ya. ini gue mau sedikit nyebutin juga karena tadi di konten gue lupa nyebutin karena Oh, belum iya. ngitung. Ini gue Siap. udah ngitung donasi yang Udah udah masuk adalah, ini total aja dulu lah, saya nggak nyebutin nama-namanya Iya, dulu iya, ya. totalnya aja Nanti dulu. baru ini updateannya nanti. Jadi ini saldo 900 ya kan, saldo total donasi yang terkumpul, dan 200.000 sudah dikeluarkan untuk kebutuhan Pak Iwit. Pak Iwit tadi. Karena Pak Iwit hari ini juga tidak ada kegiatan keluar guys ya. Jadi memang rezeki itu ada yang kadang harus keluar rumah dulu, dan terkadang memang rezeki datang sendiri ke rumah. Iya. Ya udah mungkin gitu aja. Tadi lu kan udah masuk tuh ke rumahnya tuh. Bagaimana tuh? Waduh. Pendapat lu untuk masuk pas dalam rumahnya, yang lu lihat itu. Aduh, pokoknya nonton aja deh di Wanda Wijaya TV. Teman-teman, tapi dalam banget ya, jujur gue kaget banget, sontak kaget banget ketika gue tadi masuk ke dalam, karena masuknya dari pintu belakang kan, samping. Ya, samping. Itu memang pertama gelap dan ya cukup berantakan, ya kan. Terus banyak yang lapuk juga, banyak yang bocor juga. Ya itu sih yang nggak bisa dilupain tuh ketika gue tadi masuk ke Udah, dalam yang rumah intinya Pak Iwit. pokoknya Hendra di dalam tadi dia meneteskan air mati guys. Iya, Udah, cuman- pokoknya nonton aja nanti di videonya dia guys. Oke Hendra, thank you lagi. Tapi tuh, mohon ya. maaf nih, Ya. bukan cuman gue yang netesin air mata. Oh siapa tuh? Oh dia juga, Pak juga ya. Iya Iya, juga. karena dalam banget gitu loh. dalam. Ya udah, thank you Hendra kalau gitu lah. Nah ini dari Ale nih. Makanya. Le gimana Le? Apa tuh? Lu pertama kali kesini nih. Kalau pertama kali nih kesini nih ngelihat kondisinya Pak Iwit. Dan Gua- tadi udah sempat masuk belum ke dalam? Gue bukan pertama kali ya, 2 kali sama lu ya Boy ya. Iya 2 kali kan waktu itu hanya lewat doang, Iya. sekelebatan lah. Pertama gitu. kali melihat di ini gue nggak yakin kalau ada rumah, tapi pas kedua kali gue kemari terkejut gue, karena ya memang ada Pak Iwit yang tinggal di rumah ini. Gue sangka ini rumah kosong, dan awalnya juga pertama gue sangka ini cuma tanah yang digunakan untuk kandang gitu, Iya. tempat peliharaan kayak ayam kah atau apa gitu kan, kayak gitu. Karena dari luar kelihatannya nggak terlihat rumah lah ya, Betul. cuman pohon-pohonan doang yang menjulang tinggi gitu. Benar. Ya ternyata nggak taunya ada seorang guru lagi. Betul. Pak Iwit. Bukan seorang guru doang. Jadi Pak Iwit ini adalah salah satu orang yang memiliki gelar. Oh iya. Iya, dia salah satu lulusan Universitas Indonesia. Bisa. Gokil. Gua masuk ke dalam pun tadi terkejut gua ngeliat, karena dari pas masuk pun wah, gua ibaratnya lagi berada di posisi tahun 90-an. Karena properti yang ada di dalam rumah Pak Iwit ini properti di zaman-zaman Pak Iwit waktu masih muda. Betul. Gitu. Peninggalan orang tuanya. Terkejut, Iya. ditambah lagi bagian atas itu, kalau lu ngeliat ke atas tuh, kalau mau nyari cahaya nggak usah perlu ke depan, di dalam juga ngeliat cahaya dari atas genteng tuh kelihatan. Iya, gentengnya udah pada bocor lah ya. Udah pada bolong-bolongnya udah pada parah ya pokoknya ya. Gua cuma mikir gimana aja tidurnya gitu. Nah, Apalagi kalau Jakarta ini kan sekarang udah
Apalagi daerah sini nih, rawan banjir nih. Iya, betul. Ini Daerah sini memang. rawan banjir. Gue nggak tahu nih kalau pas hujan banjir semana gitu. Karena bagian belakangnya rendah, Rendah banget. Iya. rendah banget. Oke Leh, kalau begitu Leh, gue mau ngecek-ngecek lagi dalam Siap. nih, mau gue cek lagi dan mau ngobrol-ngobrol lagi. Mantap. Oke, thank you. Semangat boy. Oke teman-teman, itu udah ada Pak Iwit ya, dari tadi lagi nyapu-nyapu Pak Iwit ya. Nah, kita coba bertanya-tanya lagi bersama Pak Iwit. Halo Pak Iwit. Pak, lagi nyapu-nyapu lagi nih Pak. Pak, boleh ya ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Mau iya. tanya-tanya lagi nih saya nih, karena pas kemarin video saya tayang, banyak penonton yang bertanya nih Pak. Jadi ada yang bertanya, Bang Boy, emangan keluarganya Pak Iwit itu termasuk istrinya Pak Iwit itu kemana sama anak-anaknya? Nah itu gimana tuh Pak untuk tanggapan dari Pak Iwit? Apakah Pak Iwit istrinya di mana atau gimana gitu? Anak-anak belum ada. Oh belum punya anak ya Pak? Ya, Berarti istri ya udah pisah resmi, udah jalan masing-masing. oh udah jalan masing-masing. Berarti gitu teman-teman. Berarti Pak Iwit ini sama istrinya udah jalan masing-masing dan belum mempunyai anak ya Pak? Itu sudah berapa lama Pak? Kalau untuk tinggal di sini Pak, saya belum tanya kemarin itu. Tinggal di sini sejak saya kembali dari luar kota ya. Oh, luar Kan, kota. Waktu dulu, itu ada dulunya pekerjaan kan ya. sering Tahun kerja. berapa tuh Pak? Kira-kira tahun 2014 saya mulai kembali sini. Oh, 2014 mulai kembali sini. Sebelumnya ya saya sering keluar kota. Kadang keluar Jawa gitu ya, Sumatera, kadang ke Malang, kadang ke Batam gitu. Terus tadi saya dengar Ibu Pak, emang Bapak Pak Iwit ini pernah kuliah di UI atau gimana Pak? Pernah mengajar di UNJ? Itu betul Pak? Ya dulu kan pernah kuliah di Politeknik UI. Oh Politeknik UI dulu, Sekarang kan udah ganti nama jadi PNJ ya. PNJ. Ya memang suatu kali pernah beberapa kali diminta ngajar di UNJ, Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Di Romangun ya. Ya pernah ya, sebagai dosen praktisi lah gitu. Dosen praktisi waktu Iya. itu praktisi ya. Kan ada dosen reguler, dosen biasa, ada dosen praktisi yang istilahnya karena dia pengalaman prakteknya gitu kan. Iya. Diminta share di kampus-kampus yang disebut dosen praktisi. Saya pernah beberapa kali gitu. Ya harapannya sih mau lebih sering, cuman ya sampai sekarang belum berkesempatan barangkali gitu. Lah ya. Nah dari penonton saya juga banyak banget nih Pak, alhamdulillah ya. Makanya kan saya lihat kemarin langsung WA Bapak ya. Kalau respon dan dari penonton saya ini dan para donatur itu positif Pak, pada ingin bekerja sama untuk membantu Pak Iwit nih. Alhamdulillah banget. Jadi untuk Insya Allah terima kasih kedepannya, banyak iya. sekali. untuk kedepannya semoga ya Pak nanti untuk rumah dan ruangan untuk bimbel itu bisa nanti diperbaiki atau direnovasi Pak supaya bisa kayak dulu lagi untuk menerima murid lagi Pak ya di sini gitu loh. Insya Allah ya mudah-mudahan. Berarti kalau untuk saat ini Pak dengan kondisi yang udah nggak memungkinkan mengajar lagi itu biasanya Pak Iwit itu untuk ngajar itu kemana Pak? Sementara ngajar ke rumah murid atau private sih. Rumah murid atau private? Private, Berarti kesana sini lah Pak ya. Iya. Wah, alhamdulillah banget ya. Ya kadang-kadang pernah juga ada teman-teman yang punya bimbel kecil-kecilan, saya diminta ngajar juga di kelas mereka, pernah juga tapi jarang sih. Tapi jarang lah ya. Yang ngajar fisika, matematika, kadang-kadang TPA, tes potensi akademik gitu. Iya. Ya semoga aja nih Pak kita bakal secepatnya dan nanti bekerja sama pihak PPSU, kelurahan, RT RW untuk membantu rumahnya Pak Iwit ini membersihkan sampah nih Pak. Gitu. Supaya nggak kelihatan banyak-banyak batang begini, batang-batang pohon. Karena kan itu juga nggak enak ya dilihat Pak ya kalau kayak gini ya. Kalau Pak Iwit sendiri yang membersihkan juga tidak memungkinkan gitu loh. Karena pasti lelah banget Pak kalau begini. Kalau sama-sama kan pastinya agak ringan tuh nantinya. Ya insya Allah mudah-mudahan. Ya gitu ya Pak. Tadi teman saya udah pada ke dalam ya, udah pada ngeliat ya Ya udah. teman-teman saya ya. Makasih ya Pak Iwit ya kalau begitu ya. Ya ya. Oke teman-teman, jadi saya nggak nyampe dalam ya karena di video sebelumnya saya sudah nyepil bagian dalam. Kalian bisa lihat aja bagian dalam rumahnya Pak Iwit kalau belum tahu di video saya yang sebelumnya. Jadi saya hanya menanyakan karena banyak komentar di sama penonton itu untuk menanyakan tentang Pak Iwit yang belum jelas gitu loh. Jadi seperti itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Iwit. Jadi beliau itu tinggal sini memang sendiri ya. Istrinya itu sudah berpisah.
Ya semoga aja kedepannya nanti next ini rumah bisa direnovasi dan Pak Iwit bisa hidup dengan nyaman teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru tahu channel saya di subscribe, like, and share. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.